Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan hidayah yang berlimpah. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita doakan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga segala musibah yang pada hari ini kita alami, yaitu COVID-19 atau Corona, bisa diselesaikan, bisa ada obatnya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan seperti biasa. Dan selawat dan salam tak lupa pula kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita ke alam berpendidikan, berilmu pengetahuan, dan menata ibadah kita yang lebih baik lagi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kepada mahasiswa saya, pada hari ini saya akan membahas terkait mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, yang merupakan suatu lembaga independen yang bertugas untuk menjalankan segala aturan yang terkait mengenai hukum persaingan usaha, yaitu undang yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana pembahasannya yaitu yang pertama adalah belakangi dibentuknya KPPU. Yang kedua, apa yang menjadi dasar hukum dan status hukum pembentukan KPPU. Yang ketiga, apa saja menjadi tugas dan wewenang KPPU. Yang terakhir, bagaimana prosedur kerja KPPU dalam menangani perkara. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi kalau dalam dunia usaha, ini adalah sebagai cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Jadi adanya rivalitas akan cenderung menekankan biaya-biaya produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin membaik. Persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan diamanatkannya keunggulan bersaing yang lestari, yang dapat diperoleh melalui strategi keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya. Kalau kita lihat di dalam ayat 6, persaingan usaha menentukan bahwa persaingan usaha adalah persaingan antara pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa. Persaingan merupakan strategi untuk memajukan perusahaan dengan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik melalui penemuan-penemuan baru dan cara menjalankan perusahaan yang lebih baik. Jadi persaingan seperti ini merupakan persaingan sehat, di mana persaingan tersebut dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing. Selain pesaing usaha sehat, ada juga pesaing usaha yang tidak sehat, yaitu persaingan usaha yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum dan merugikan pesaing. Maka akan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya, tentunya ini akan menjadi tugas tanggung jawab pengawas atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau sikat dengan KPPU.
Kalau kita lihat dari latar belakang dibentuknya KPPU adalah lembaga independen yang dimiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi dalam pelaksanaan tugas tersebut KPPU diberi wewenang untuk menyusun pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 35 huruf F ya. Jadi sebagai bagian dari pelaksanaan pasal 35 huruf F itu bahwa KPPU menyusun pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai definisi pasar bersangkutan. Jadi pendefinisian pasar bersangkutan merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan. Ini terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Ya. Upaya menguraikan pasar bersangkutan memiliki kompleksitas yang tersendiri yang terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah pasar bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus persaingan. Yang selanjutnya kita bahas mengenai dasar hukum dan status hukum pembentukan KPPU. Ini terdapat di dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengamanatkan KPPU melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan secara tertib dan teratur. Jadi status hukum pembentukan KPPU yang didasarkan pada hukum juga terdapat di dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kalau kita lihat dengan tugas dan wewenang KPPU, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terdiri dari pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Ini yang kita pelajari sebelumnya terkait mengenai perjanjian terlarang sebagai pembuktian terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha. Ini akan bisa dilihat melalui perjanjian-perjanjian dari isi perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum persaingan usaha yang tentunya di sana akan merugikan bagi pelaku usaha lain dalam perjanjian tersebut. Yang B-nya melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Ya. Jadi ini dilihat dari kegiatan usaha. Berarti di dalam pelaksanaan tugas KPPU dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran persaingan usaha, ini tidak saja dari bukti tertulis dalam bentuk perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi juga bisa dinilai dari tindakan-tindakan pelaku usaha dalam aktivitasnya melakukan usahanya di pasar ekonomi nasional. Dalam hal ini kegiatan usahanya bisa mengakibatkan pelaku usaha lain menjadi dirugikan dalam persaingan yang tidak sehat tadi.
Yang C, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Ya, yang terkait mengenai posisi dominan ya, yang kita telah bahas sebelumnya. Yang D kan sesuai dengan wewenang komisi sebagai diatur dalam pasal 36. Yang E memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tidak saja melakukan penyelidikan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam tindakannya apabila ada pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, tapi juga memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah di dalam mengembangkan perekonomian nasional. Ya. Yang F, menyusun pedoman atau mempublikasikan yang berkaitan dengan undang-undang ini. Ini juga wewenang dari tugas KPPU, memberikan penyuluhan kepada baik itu pelaku usaha maupun memberikan pendidikan kepada generasi awal untuk menjelaskan bagaimana penerapan di dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mempublikasikan dirinya kepada orang lain bahwa KPPU merupakan lembaga untuk melaksanakan pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Yang G, memberikan laporan secara berskala atas pada Presiden dan Wakil Presiden. Jadi ini Komisi Persaingan Usaha merupakan lembaga independen tetapi tetap melaksanakan pelaporan kepada Presiden yang merupakan pimpinan negara. Segala tindakan kinerja yang dilakukan oleh KPPU tentunya harus ada membuat laporan selama kegiatan KPPU dilaksanakan. Ya, yang pertama menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Tadi ya. Selagi ada pembuktian baik tadi secara tertulis dalam bentuk perjanjian terlarang dilakukan oleh pelaku usaha dan juga adanya praktik persaingan usaha tidak sehat di dalam sistem pasar dilakukan oleh badan usaha atau pelaku usaha. Ini bisa menerima segala laporan yang diberikan oleh masyarakat ataupun pelaku usaha yang merasa dirugikan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain. Yang B, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ya, tidak saja melakukan pengawasan dan tugasnya, tetapi wewenangnya juga pelanggaran-pelanggaran di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang C, melakukan penyelidikan atau memeriksa terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau yang pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Ya, setelah menerima laporan tentunya akan melakukan penyelidikan terhadap laporan yang diberikan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lain. Maka dalam hal ini KPPU akan melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh badan atau pelaku usaha lain. Yang D, menyimpulkan hasil penelitian atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ya. Yang E, memanggil pelaku usaha yang diduga oleh pelaku tentunya sebelum dinyatakan dan diberikan ini, tentunya KPPU akan menyelidiki secara mendalam dan memanggil pelaku usaha tersebut untuk bisa mendapatkan keterangan